Siap ya Mi ya. Ya. Ini masih Mi tentang keris Mi. Ya. Yang punya keramat atau karomah, Nggih. punya ya kekuatan kayak gitu juga ya Mi, bisa dikatakan seperti itu. Iya, bisa. Ini kan ada juga orang yang suka sakit ya Mi ya. Betul. Meyakini bahwa sakitnya itu disebabkan oleh benda pusaka tersebut atau keris tersebut Mi. Ini gimana Mi? Itu yang sakit itu si pemilik keris itu atau tetangganya yang punya keris? Biasanya yang punya Mi. Oh, yang punya. Jadi gini. Kita kembalikan ke Allah. Manakala doa kita lebih kuat dari musibah yang timbul, maka semuanya akan bisa diselesaikan atau disembuhkan. Contoh begini, kalau dia sakit gara-gara punya keris, berarti dia itu lebih percaya kekuatan keris itu lebih besar daripada kekuatannya Allah. Paham betul? Nggih. Berarti dia meyakini kalau keris itu lebih punya kekuatan dibanding dengan kekuatannya Allah. Nah, itu namanya musyrik. Tidak boleh meyakini suatu benda punya kekuatan melebihi dari kekuasaannya Allah. Allah itu maha kuasa segala-galanya. Jadi keris itu, khodam yang ada di dalam keris itu ciptaan Allah. Kalau orang itu kok sakit gara-gara keris itu, berarti orang itu belum bisa menguasai khodam dengan tauhidnya, dengan imannya kepada Allah. Itu Mas. Oke. Kalau kita itu contoh seperti ini, kadang suatu sakit, suatu malapetaka, katakan malapetaka itu keris. Terus doa itu kita ibaratkan sebagai kekuatan Allah. Nah, petaka itu misalkan keris. Kalau orang itu berdoanya lebih besar kekuatannya daripada petaka itu, maka petaka itu tidak ada artinya. Sama halnya dengan masalah. Misalkan kita punya masalah, kita itu meyakini bahwa Allah itu lebih besar dari masalah yang kita punya. Jangan pernah bilang, ya Allah aku punya masalah ini, tapi bilang saja ke masalah, hai masalah aku punya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan baik-baik saja. Itu dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kita memaknai dari lafal itu, jangan cuma Bismillahirrahmanirrahim hanya di lisan saja, tapi sampai ke hati. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha penyayang, Ar-Rahman, Rahmannya itu untuk semuanya, baik yang beribadah, baik yang tidak, baik yang beriman, baik yang tidak, itu mendapatkan sifat Rahmannya Allah, tapi tidak mendapatkan sifat Rahimnya Allah. Itu Mas, itu bedanya loh. Tapi sifat Rahimnya Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan pernah seperti ini, itu orang yang punya keris nggak pernah sholat dan lain sebagainya, kok Allah beri rizki, kok Allah beri, katanya Allah itu memerintahkan kita untuk bertakwa. Jangan salah, mereka itu hanya mendapatkan sifat Rahmannya Allah saja, tapi tidak mendapatkan sifat Rahimnya Allah. Jadi saat kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim itu sampai ke kolbu kita bergetar bahwa Allah itu maha Rahman maha Rahim. Masa kalah sama keris terus jadi sakit? Lah sifat Rahman Rahimnya Allah masih rendah dibandingkan keris itu, makanya jadi sakit karena lebih menganggap keris itu lebih kuat daripada Allah. Nah, itu namanya musyrik. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang belum tahu ilmunya. Kita itu harus tahu ilmunya dulu baru kita memilikinya. Contoh, jenengan orang ngerti ilmune ngingu ayam. Lah jenengan kok ngingu ayam? Ya ayam itu otomatis tidak bisa kita manfaatkan, bahkan ayam itu malah ngerusak tandurannya tanggane pada mati, bau kotorannya kemana-mana. Itu Mas, seperti itu. Tapi kalau kita tahu ilmunya ayam, di sini ayam itu akan bisa kita manfaatkan, akan menghasilkan itu.
itu contoh, masuk akal nggak? Masuk akal banget. Ya, masuk pakai ko. Masuk. Ya, ya memang kadang kan bahasanya hilaf apa ya Mia. Jadi kadang terjebak dalam pola pikir bahwa ini keris ini terlalu angker gitu. Nah, itu gitu. dia makanya walaupun terjebak dalam pola pikir itu, pemikiran itu kan ada di akal. Itu kan masih logika. Sedangkan kalau orang sudah memakai menggunakan barang-barang hoib, barang-barang yang punya karomah, itu kan sudah memakai ilmu hati, ilmu batin. Jadi sudah jangan dipikir dengan logika, tapi dipikir dengan rasa. Paham nggak? Karena barang-barang yang tidak bisa kita lihat dengan mata hanya bisa dilihat dengan mata batin. Kalau kita belum punya ilmu batin, ilmu kanorasan, jangan coba-coba memiliki atau menggunakan barang-barang tersebut. Makanya seperti yang tadi saya katakan, adab dan ilmu. Kalau orang belum tahu ilmunya, otomatis nggak ada adabnya. Tapi beradab dulu, baru berilmu. Setelah kita punya ilmu, baru. Karena di sini, misal kita tidak punya ilmu tentang hoib, tentang keris itu. Ternyata keris itu buat main-mainan. Padahal keris itu dulu nenek moyang kita, khodam yang ada di dalamnya itu dengan riadoh, dengan tapa dan lain sebagainya. Ternyata di sini kita tidak menghargai jerih lelahnya beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Itu seperti itu, Mas. Itu kembalinya ke adab. Jadi tidak beradab ya Mi. Betul. Tidak beradab terus Betul. kemudian dikasih sakit sama Allah gitu Mi. Betul. Terus kan kemarin sudah disampaikan, setiap orang yang lahir, si jabang bayi lahir itu membawa dua makhluk Allah, makhluk hoib yang dinamakan korin, yang satu makhluk baik, yang satu makhluk jelek. Makhluk baik dari bangsa malaikat, makhluk jelek dari bangsa jin. Pada saat si manusia itu meninggal, korin itu masih hidup. Nah, sama halnya orang itu dulu riadoh, membuat suatu benda keramat, ternyata benda keramat itu kita sia-siakan. Nah, ya seperti yang kemarin saya sampaikan, korin itu kan mengetahuinya. Nah, itu korin itu nggak mati, walaupun yang si manusia itu sudah di alam kubur, di alam kubur, si korin itu tidak mati. masih Nanti berkeliaran di iya betul sini, makanya itu yang dinamakan orep trima sing ngawaki, ora trima sing momongi. Lawang guli golet bejerih payah, ibaratnya tapa-tapa nang gua dan lain sebagainya, kok nang kene malah ngudolanan ora karu-karuan. Itu kan benda keramat, benda yang punya karomah. Tapi harus diingat, benda-benda itu, keramat itu, karomah itu anugerah dari Allah. Allah yang memberikan karomah, Allah yang memberikan keramat. Kalau untuk manusia dinamakan keramat, kalau untuk nabi dinamakan mukjizat. Itu harus dipahami di situ. Jadi jauhkan diri dari musyrik. Iya. Itu dari Allah. Betul. Karomah ya. Karomah. Dari Allah untuk yang sudah riadoh dulu iya, ya Mi. Iya. Dan itu orang-orang pilihan, Mas, orang-orang yang berhati suci. Jadi orang-orang yang benar-benar hanya berpasrah diri, berinabah, bermuhasabah. Ora kober ngrasani tanggane. Orang-orang yang seperti itu dari dulu hanya memohon ke Allah itu. Makanya Allah berikan sebuah nikmat, sebuah keramat. Itu ya harusnya bab yang kemarin dikuasai dulu ya Mi. Ya iya, makanya harus muhasabah, mukasyafah itu harus dikuasai. Nanti ini terus berkesinambungan. Iya seperti itu, Mas. Belum bisa muhasabah sudah punya keris. Nah, bahaya banget itu namanya. Belum punya ilmunya, sudah mempunyai barangnya. Sekarang kayak gini, jenengan punya traktor, terus jenengan tidak tahu caranya bagaimana menjalankan traktor itu. Nah, jenengan arep nggo ngapa? Terus misalkan jenengan kok menjalankan nganggo akal jenengan, ilmu kira-kira rusak. Bukan ilmu dari ahlinya. Ilmu kira-kira itu bukan ilmu dari ahlinya.
bukan rusak tok Mas, bandang ngantem omahe tanggane. Oh, berbahaya Berbahaya. sekali. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengoperasikan suatu benda, itu kan benda. Mengoperasikan suatu benda karena belum tahu ilmunya, ya pasti akan membahayakan diri kita dan lingkungan kita. Itu sama keris itu, karena itu kan sebuah benda, dan di situ di dalamnya ada hodamnya, ibaratnya cara traktornya ana mesine. Nah, kita tidak bisa menjalankan, ya aja menjalankan karena kita itu belum tahu ilmunya itu. Dan semua yang ada di dunia ini itu semua ciptaannya Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah, percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kan begitu, Mas. Kemudian gini, Mi. Ya. Bagi yang sudah terlanjur menggunakan, Mi. Ini ada efek ketergantungan, itu gimana, Mi? Ketergantungan. Misalnya kalau saya masuk angin, nah ini sembuhnya dikerokin. Nah, kalau nggak dikerokin nggak sembuh. Nah, misalnya ini pakai keris kayak gitu, Mi. Iya. Itu efek ketergantungannya nih gimana, Mi? Iya. Ya nggak apa-apa. Sebatas kita itu tidak menyembah benda tersebut, tidak menuhankan benda tersebut, tidak apa-apa. Jenengan sudah biasa ke sawah pakai cangkul, ya siki jenengan arep berganti pakai barang yang lain kan kesulitan. Oh nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu sudah menjadi istilahnya kebiasaan, terus sudah bisa Anda kuasai lah istilahnya, sudah tahu ilmunya. Berarti kalau masuk angin biasa dikeroki kan sudah tahu ilmunya, carane ngeroki, mulane bisa sembuh. Tapi itu yang menyembuhkan bukan kerokane, atas izin Allah. Karena apa? Tersugesti. Saya kalau dikeroki mari itu tersugesti pikirannya. Itu loh, Mas. Yang jelas semua penyakit itu akan sembuh manakala orang itu yakin penyembuhannya pakai jalan apa. Itu seperti itu. Kalau tidak yakin, tidak bisa sembuh. Berarti kembali lagi ke sugesti. Keimanan, keyakinan. Keyakinan. Iya, ini jangan sampai pendengar hanya dengan ya benda-benda yang dikatakan keramat atau kemudian sampai mengalahkan keimanan, kepercayaan. Ya, Mi ya, kayak gitu, Mi. Ini sedikit-sedikit nih belajar, Mi. Saya menangkapnya sedikit-sedikit. Ya, karena ini sudah yang keempat ya, pertemuan dikasih dasar tawasul, dikasih keimanan, muhasabah, dan ini ada adab dan ilmu. Umi, ada juga ini pasien Umi yang ini suka apa, ini dari faktornya kurang beradab atau gimana itu, Mi? Ya, kalau pasien itu kadang ada yang karena etikanya kurang baik, terus mengidap suatu penyakit. Nah, di sini biasanya yang ke Umi itu pasien yang saya sudah capek, Mi, pulang keluar masuk rumah sakit, kontrol setiap minggu seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan doa semua musibah, semua sakit itu bisa disembuhkan. Itu atas doa. Jadi inilah kekuatan doa. Apabila segala sesuatu itu sudah tidak bisa dilakukan dengan akal, ikhtiar kita sudah maksimal, maka doalah jawabannya. Nah, ini terkait dengan ilmu juga, Mi. Betul. Itu kan ilmu ya, Mi. Terus kemudian ilmu ada yang suka mengatakan ilmu hitam, ilmu putih. Nah, ini cara membedakannya gimana, Mi? Apa kalau kita kan sudah tahu keris itu adalah karomah, bukan sembarang orang yang pakai keris, wah itu ilmu hitam. Bukan seperti itu ya, Mi? Atau bagaimana penjelasan membedakan antara ilmu hitam atau ilmu putih, kemudian tidak terkontekstual dengan benda pusaka kayak gitu, Mi? Ini kembali lagi ke barang-barang hoib, Mas. Jadi manakala kita menyampaikan sesuatu kepada orang, orang tersebut yang kita sampaikan ilmu dari kita itu semakin menjauh dari Allah, itu namanya ilmu kemungkaran atau bisa dikatakan ilmu hitam. Tapi kalau suatu ilmu yang kita sampaikan atau kita berikan kepada seseorang, atau pengobatan yang kita sampaikan kepada seseorang kok lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang dinamakan ilmu putih, ilmu yang berasal dari Allah. Semua juga berasal dari Allah, tapi di sini Allah, kemarin sudah saya sampaikan, Allah itu menciptakan malaikat dan jin. Tugasnya jin, setan untuk menggoda manusia
untuk tidak bertakwa kepada Allah. Menjauh Nah, gitu ya, Mi? menjauh dari Allah. Jadi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah itu namanya kemungkaran atau dinamakan dengan ilmu hitam. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu atau misalkan ada pengobatan dan lain sebagainya, kok lebih orang itu jadi dekat dengan Allah, itu namanya yang dinamakan ilmu putih. Seperti itu, Mas. Jadi tidak konteksnya, wah ini pakai keris, wah ini jelasin ilmu hitam. Tidak ya, Mi? Ya tidak, tidak, Mas. Pakai pelangon iket-iketan. Iya, tidak. Tidak juga. Tidak. Makanya kita jangan pernah melihat seseorang dari casingnya. Seperti yang kemarin Umi sampaikan, hati-hati dengan orang yang bersikap nyeleneh, karena kita tidak tahu kalau ternyata beliau itu seorang wali mastur. Wali mastur itu seseorang yang tidak mau diketahui kewaliannya. Nah, dikiranya orang gila dan lain sebagainya, orang itu jangan. Makanya kita tidak boleh membaca kejelekan orang lain. Kembalinya lagi ke muhasabah. Masuk lagi. Banyak PR, Mi. Jadi banyak PR saya, Mi. Iya, banyak sekali. Iya. Ilmu hitam dan ilmu putih tidak terpaku pada penampilan. Justru Betul. yang jadi patokan utama, apakah yang dilihat itu atau yang disarankan itu mendekatkan kita ke Iya. Sang Pencipta atau Iya. menjauhkan. Itu sebenarnya kayak gitu aja ya, Mi. Iya. Oke. Baik, Umi. Ini waktunya semakin mepet. Pesan-pesan buat pendengar sebelum kita berpamitan. Siap. Mitra Kusuma dimanapun Anda berada, pesan dari Umi, manusia semua rusak atau celaka kecuali para ulama atau orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang beramal pun akan rusak amalnya kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas pun masih pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena belum diketahui apakah tetap terjaga iman Islam serta ikhlasnya sampai akhir hayatnya. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik pendengar, demikian ya suguhan talkshow bersama Umi Salma acara Titian Kolbu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya dari Jalan Raya Penatusan nomor 219 Kota Gedung Reja Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Saya bersama Umi Salma pamit undur suara. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.